Singkapkan rahasia putramu Yesus bagi kami Bapa. Itu cukup untuk kami menjalani hidup dalam kelepasan, kebebasan, kemenangan, dan kemuliaan. Kami tahu sudah tiba saatnya gereja, orang-orang percaya bangkit. Sehingga tidak ada bau kekalahan, tidak ada bau kematian, tidak ada bau kedagingan. Sebaliknya bau kemuliaan Yesus terpancar lewat hidup kami. Inilah waktumu, sudah waktumu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kami, umat-umat Tuhan. Mari Tuhan, beracaralah bagi kami demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Saya ingin mengajak saudara hari ini untuk melihat sebuah anugerah yang luar biasa. Ya. Anugerah yang ajaib yang saya jamin saudara pasti mulai hari ini akan mengalami hidup dalam kemenangan. Katakan amin. Ya. Dan mari kita akan lihat bersama-sama. Saya akan berikan sebuah judul, mengapa orang Kristen masih hidup dalam kedagingan. Tapi sebelumnya saya ingin bagikan sebuah rahasia yang begitu agung, yang begitu memerdekakan, yang begitu ajaib. Mari hari ini kita akan lihat bersama-sama mengapa orang Kristen hidup menurut daging. Kita baca Roma 11 ayat yang ke-36. Saudara bisa baca dari Alkitab saudara, atau saudara baca di slide. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di manakah tempat aku kita? Tidak ada sama sekali. Tempat aku kita yang paling tepat hanyalah di atas kayu salib. Jadi inilah sebuah jaminan. Allah di dalam segala penuh hikmat, Dia bisa menggunakan yang terburuk. Dia bisa menggunakan kegagalan Adam dan Hawa untuk menunjukkan kebesaran Allah, di mana lewat kegagalan Adam dan Hawa kasih karunia bekerja, dan segala sesuatu harus bersumber dari Allah. Hanya bagi Dia, kepadanya, baginyalah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah memuliakan dirinya tanpa siapapun. Inilah anugerah. Allah bisa meramu, bahkan Allah bisa meramu masalah saudara menjadi berkat yang luar biasa. Ini kita perlu mempercayai Allah yang seperti ini. Sehingga saya senang sekali lagu yang berkata, Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Awal kejatuhan Adam dan Hawa adalah mereka tergoda dan meragukan Tuhan. Hari ini jangan ada di antara saudara yang meragukan Tuhan. Kalau dia berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, shalom dalam bahasa Yunaninya Irene, itu pasti tergenapi. Dan hari ini harus tergenapi. Kalau tidak kita rugi besar. Jadi hari ini mari saya ingin tunjukkan bagi saudara. Kasih karunia artinya adalah saudara tangkap betul-betul Allah bekerja bagi kepentingan kita. Untuk kemuliaan namanya.
Jadi kalau bicara masalah kasih karunia, Allah bekerja bagi kita. Allah sebagai pemulai, Dia juga sebagai penyempurna. Di mana tempat kita tidak ada. Kita ini hanyalah perespon dari anugerahnya. Injil menyatakan bahwa Allah bekerja bagi kita melalui dua. Penebusan Yesus di atas kayu salib melalui kehadiran Roh-Nya di dalam hidup orang percaya. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk melihat anugerah pada pagi ini supaya saudara bisa betul-betul mengerti pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Supaya saudara betul-betul mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa adalah mengenal kasih karunia. Bagaimana cara Allah menjawab, memenuhi kebutuhan umat manusia, terkhusus anak-anak Tuhan. Seringkali kita berpikir saudara punya masalah, serahkan sama Tuhan, Tuhan menolong masalah kita. Alkitab mencatat Rasul Paulus punya masalah, duri dalam daging. Paulus berdoa 3 kali, artinya berdoa sungguh-sungguh, masalah tidak diangkat Tuhan. Dan justru ketika Tuhan menyampaikan, kasih karuniaku cukup bagimu, justru masalah itu sumber berkat yang luar biasa, yang membuat Paulus tetap bergantung kepada Tuhan. Akhirnya dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu pekerjaan anugerah. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara. Caranya Tuhan untuk memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Allah makin mewahyukan tentang putranya Yesus Kristus. Maka di dalam kitab Kolose 4 ayat ketiga, berdoalah untuk aku. Supaya aku diberi kesempatan dapat memberitakan tentang rahasia Kristus. Ya. Tu mysterion tou Christo dari kata genetif. Artinya adalah the secret of Christ. Ini intinya. Tuhan semakin menyingkapkan rahasia Kristus. Hanya itu saja inti daripada Injil. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini, mintalah Roh Kudus menolong. Ini melebihi pemahaman manusiawi. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus begini, kamu ini masih hidup secara manusiawi. Dalam terjemahan lain, kamu ini hidup hanya secara hawa nafsu, pemikiran manusiawi. Maka aku tidak bisa bicara tentang rahasia-rahasia rohani. Kalian tidak bisa nangkap. Ada orang yang berkata, aku tidak bisa nangkap khotbah Bapak Petrus. Saudara dan saya tidak bisa nangkap kalau engkau tidak merendahkan hati dan meminta Roh Kudus Tuhan menjelaskannya. Tidak akan pernah bisa menangkap. Ini mysterion. Ini adalah misteri dari rahasia Kristus yang bisa menyingkapkan hanyalah Roh Kudus Tuhan. Tidak ada yang lain. Makanya sebagai hamba Tuhan saya makin dibuat makin rendah hati, harus makin belajar bekerja sama-sama Tuhan. Lah mari rahasia Kristus itu luar biasa hari ini adalah saudara mengerti. Kristus pengganti saudara dan saya. Amin. Kristus pengganti, catat masukkan dalam roh saudara. Untuk supaya saudara beroleh pengampunan total, Yesus menggantikan kita dengan mati di atas kayu salib. Saudara tidak perlu tergantung di atas kayu salib. Cukup percaya. Seluruh dosamu diampuni. Total. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kristus menggantikan saudara dengan cara Dia hidup di dalam hatimu. Supaya Kristus menjalani hidup seizin saudara. Ketika yang menjalani hidup adalah Yesus, engkau tidak bergumul dengan dosa. Karena Yesus tidak ada hubungannya dengan dosa. Engkau tidak perlu bergumul dengan kehidupan. Karena Yesus tidak pernah bergumul dengan kehidupan. Jadi ini rahasia Injil. Ini berita yang dikobarkan setiap hari Minggu. Maka saya tantang jemaat,
Saudara jangan sembarang baca firman. Dengar firman. Kalau engkau tidak hati-hati. Nanti saya ingin tunjukkan. Maka di sini penggembalaan diefektifkan lewat care group. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Rahasia terbesar cuma Kristus. Seringkali kita mengerti kebenaran khotbah ajaran kasih karunia hanya di pikiran, bukan pewahyuan. Maka tidak bisa mempraktekannya, orang bingung cara mempraktekannya. Tapi pagi hari ini, buka hati saudara, izinkan roh Tuhan bekerja. Maka mulai hari ini, damai sejahtera yang Tuhan janjikan menjadi pengalaman saudara. Lah hari ini mari Kristus menjadi pengganti. Kalau saudara ingin mengalami kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, kemuliaan, kemenangan, izinkan Yesus yang menjalani hidupnya di dalam dan lewat saudara. Lah caranya Pak realnya, dia akan bangkitkan rohmu lewat kuasa roh, lewat kuasa firman. Saudara meresponi kuasa roh dan kuasa firmannya dalam segala keadaan. Saudara dan saya bukan orang yang reaktif lagi. Kata Stephen Covey, orang yang hebat itu bukan orang yang reaktif ya. Bereaksi bukan. Saudara orang yang proaktif, menanti dan menunggu untuk mengikuti dorongan, gerakan, tuntunan, pimpinan roh dan hikmat yang tertinggi dalam segala perkara. Itu baru rahasia surga dinyatakan di dalam dan lewat hidup saudara. Ini luar biasa saudaraku. Ini kebenaran ini. Makanya saya ingin betul-betul di dalam care group segera multiplikasi, segera semua jemaat terlibat di dalamnya. Di sana bisa berdiskusi, begitu makin mendalam pengenalannya akan Tuhan. Contoh sederhana, apakah saudara makin mengenal Tuhan? Ya Pak, secara pengetahuan tidak ada dampaknya. Saudara kalau mengenal Tuhan secara pengalaman batin, engkau makin kehilangan ketakutan, engkau makin kehilangan kekhawatiran, keresahan. Karena apa? Karena engkau lebih yakin Yesus di dalammu adalah segala-galanya. Sederhana itu saja. Dan kalau saudara bergantung kepada Kristus yang hidup, bukan doktrin tentang Kristus. Saudara bergantung pada Kristus yang hidup, pertumbuhan pasti terjadi. Seperti apa Pak pertumbuhan rohani itu? Yes. Dulu saudara kalau disakiti, dilukai orang itu reaktif, saudara marah. Lewat verbal mulut atau lewat tindakan yang lain. Tapi dengan saudara bertumbuh dalam anugerah Tuhan, saudara dilukai, dikecewakan, engkau masih gertak gigi di dalam, tapi engkau tidak bicara. Ya, tapi masih rasa sakit gitu. Tapi engkau bisa menguasai diri. Ketika saudara bertumbuh dalam kasih karunia selanjutnya, ketika engkau dilukai, disakiti, engkau bisa berkata dengan spontan, Tuhan memberkati kamu. Itu pertumbuhan. Dan itu yang mengerjakan adalah Yesus. Lah, hari ini mari saya ingin ajak. Sehingga saudaraku, visi kita adalah kasih karunia buat keluarga saya bahagia. Lah kalau keluarga saudara suami istri hidup bersumberkan Kristus. Oh luar biasa hasilnya. Inilah yang saya bagikan bagi saudara. Sangat sederhana, so simple. Begitu sederhana sekali. Tapi ini butuh pengajaran pribadi lewat roh Tuhan. Ini perlu saudara menyediakan waktu, bukan syarat hukum Taurat, tapi waktu untuk membuka hati Tuhan mengajar, mengimpartasikan isi hatinya kepada saudara. Hari ini mari saya ingin ajak saudara, mengapa ketika kita melihat kebenaran yang luar biasa. Kalau seandainya Yesus yang menjalani hidup saudara. Yesus menjalani lewat saudara.
Tidak perlu engkau bergumul dengan dosa, karena Yesus tidak ada hubungannya dengan dosa. Tidak perlu bergumul dengan kedagingan, karena kedagingan kita sudah disalibkan bersama Yesus. Tidak ada pergumulan di bidang-bidang itu. Tidak ada pergumulan dengan rasa bersalah, rasa tertuduh. Tidak ada sama sekali. Dan saudara mengalami gelombang kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan, anugerah demi anugerah. Dan kau dapatkan di tempat ini. Karena saya sudah memberitakan firman yang begitu jelas. Kalau ada saudara jemaat, engkau yang betul-betul pergi ke sana kemari hanya ingin mendengarkan khotbah ke sana kemari jelas, saya ingin tegur keras. Karena sebuah perlindungan kasih yang saya berikan. Nanti saya ingin tunjukkan mengapa orang Kristen hidup dalam kedagingan. Mari kita akan lihat. Akar kegagalan gereja dari mula-mula dari jemaat Galatia, Korintus, jemaat Ibrani adalah mereka kembali hidup menurut daging. Daging adalah sifat dan ciri dari kemanusiaan yang sudah jatuh dalam dosa melalui dosa Adam atau mewarisi sifat Adam. Jadi inilah sebetulnya akar kegagalan. Akar kegagalan gereja bukan hebatnya masalah, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Bukan karena kebutuhan, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Akar kegagalan ketika orang Kristen tidak mengandalkan Yesus tapi mengandalkan diri. Bukankah Yesus berkata, di luar aku kamu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa berkaitan dengan Tuhan dan perkara-perkara rohani. Pada saat saudara dan saya lahir baru, kita menerima roh yang baru dan roh Allah hadir di dalam hidup kita. Kehadiran roh Allah membuat saudara dan saya mau dan mampu untuk mentaati Dia. Nanti mari saya prihatin secara rohani. Mengapa? Karena banyak anak-anak Tuhan masih hidup secara daging, mengandalkan diri, bahkan membanggakan diri. Mari kita akan lihat mengapa. Sangat disayangkan. Umat Tuhan tidak hidup mengandalkan Tuhan. Sebaliknya mengandalkan diri sendiri. Ingat, Kristus pengganti yang sempurna. Dia menggantikan kita dengan mati atas kayu salib supaya kita tidak bergumul menderita atas kayu salib. Dia saja yang melakukannya dan kita percaya dosa kita diampuni. Dan Tuhan sekarang menggantikan kita, menggantikan hidup kita yang bergumul, kalah, lemah, dibelenggu dosa, diperbudak prasangka buruk, yang lain sebagainya. Sekarang digantikan dengan kehadirannya di dalam hati kita. Dan ketika Yesus yang menjalani hidupnya seizin kita dan karena iman kita kepadanya, maka itu semuanya akan tersingkir sehingga saudara mengalami anugerah. Coba saudara lihat. Saudara tidak bisa mengatasi hukum dosa. Hukum itu adalah sebuah ketentuan yang berlaku terus-menerus. Dosa apa yang seringkali muncul tanpa engkau kehendaki, begitu aja bereaksi muncul. Dosa apa ketika menghadapi sesuatu itu kayak begitu saja muncul, begitu saja. Dan begitu muncul, sadar, aduh ternyata ini keliru. Itu namanya hukum dosa. Dan masing-masing ini perlu kita bereskan, termasuk saya. Ada yang secara spontan muncul dosa itu. Itu namanya hukum dosa. Percayalah, ketika kau mengandalkan Yesus itu semua dibereskan. Kita mau lihat, kita mau jujur kekristenan kita ini. Saudara perlu bersyukur ada anugerah Allah di tempat ini. Mari, saya ingin lebih jauh, lebih cepat. Mengapa orang Kristen hidup dalam daging? Yang pertama, jemaat Galatia tertipu oleh Injil yang lain.
Dikatakan hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Jadi poin pertama yang membuat jemaat Galatia orang Kristen hidup menurut daging adalah pengajaran sesat. Maka sekarang saya memiliki ketegasan ilahi. Karena ini bersumber dari kasih yang betul-betul ingin memelihara saudara. Saya ingin melindungi dari segala banyak penyesatan. Kasih itu bukan lebay, bukan ada ketegasan. Kalau seandainya saya punya sahabat yang dekat, dia tanpa sadar dia mengambil minuman dan orang itu tidak tahu bahwa di dalam minuman itu ada racun. Karena dia di pinggir jalan suara bising, saya katakan itu jangan minum. Dia tetap angkat minum. Apa yang saya lakukan? Karena bisingnya suara di jalan, saya ambil batu, saya lempar dia. Bak! Dia bilang, Pak Petrus jahat. Nah, minuman yang ada di dalam itu ada racun yang akan menyiksa hidupmu. Aku sudah berteriak, tapi suara jalan tidak kau dengar, membuat engkau tidak bisa mendengar aku. Aku terpaksa pakai batu ini. Itu yang saya lakukan. Karena kasih yang begitu besar. Karena banyak orang ketika nanti saudara hidup dalam daging, hasilnya kematian, kemerosotan, kerusakan. Saya tidak ingin kau rusak, saya ingin engkau menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau menggenapi janji Tuhan, damai, sejahtera, shalom dalam segala aspek kehidupan. Kalau Yesus yang melakukan menjalani hidupnya lewat saudara, engkau shalom dalam segala perkara. Ini luar biasa. Lah jemaat di Galatia ini orang Kristen yang hidup dalam daging. Jemaat Korintus juga dalam daging. Paulus katakan, kamu ini loh masih duniawi, hidup secara manusiawi, daging juga. Ya jemaat di Ibrani juga begitu. Kamu ini seharusnya jadi pengajar. Jadi waktu dia jadi orang Kristen yang cukup lama, tapi kamu ini kok masih susu sajalah. Masih susu itu apa? Orang yang minum susu itu belum bisa makan sendiri, masih didot terus gitu. Lah orang yang seperti ini menjadi makanan empuk para penyesat, maka butuh perlindungan gitu. Ya. Jadi inilah gaya hidup penggambaran kasih karunia itu, lembut tapi tegas. Tapi lembut tapi tegas. Tapi lembut, tapi tegas. Karena apa? Saya mencintai saudara. Sungguh, kalau saudara ingin mencoba ketika engkau keluar kota, ikuti apa yang kau dengar 1 jam dengan mimbar. Engkau tidak pernah mengalami penyingkapan tentang rahasia Kristus. Padahal Paulus katakan roh itu menghidupkan, rahasia Kristus menghidupkan, hukum huruf yang tertulis mematikan. Oke, jadi poin pertama, inilah sebabnya kami para tim ini berdoa terus, para pendoa sapa saya libatkan untuk berdoa untuk peperangan. Supaya roh Tuhan bekerja kuat di dalam hidup saudara. Dan saudara akan menggenapi janji Tuhan. Kalau tidak, nanti saudara putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Karena engkau ini sederhana, dipermainkan oleh kelicikan manusia. Alasannya kan, Pak, saya kan dengar khotbah, saya dengar firman. Hati-hati, hati-hati. Waspadalah, kata Bang Nafi. Selanjutnya, mengapa orang Kristen hidup dalam daging? Roma 7 mengajarkan orang Kristen hidup berdasarkan diri sendiri.
Mereka belum memahami dalam hati bahwa diri mereka bersifat daging. Ini loh yang jadi masalah. Ini saya khotbahkan, anak saya khotbahkan berkali-kali. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi I'm human. Ya. Sold under the control of sin. Ada di bawah kontrol dosa. Kita dengar lumayan agak tahu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Prakteknya kita masih mengandalkan diri. Ya. Prakteknya saudara masih menjadi orang yang reaktif. Ingat mulai hari ini kalau mau bicara, tunggu Roh Kudus menuntun saudara. Bukan berarti kita tunggu. Nanti ada intuisi, ada gerakan yang secara natural akan mulai mengalir lewat saudara. Akan begitu sederhana. Lah, ini yang jadi praktek hidup, kedagingan bermunculan. Ya. Contoh ya, dalam pelayanan, saya lebih tertarik bukan seragam. Walaupun seragam itu penting. Tapi saya lebih tertarik kedewasaan rohani. Contoh, kalau saudara belum dewasa rohani. Oke, saudara usul. Saya bilang, belum waktunya. Jangan, saudara marah. Lah kalau marah saudara terkontrol baik, kalau tidak marah, kalau marah saudara tidak terkontrol, orang yang engkau pengaruhi akan ikut di dalamnya. Dan apa yang terjadi itu merusak kebun anggur Bapa. Petrus itu loh, gara-gara aku ingin menangkap ikan setelah kematian bangkitkan Kristus. Semua ini pahlawan-pahlawan iman nangkap ikan. Kayak siapa? Kayak Simon, Lazarus, Penli kemarin nangkap ikan. Sayang aku tidak diberi ikannya. Nah ini masalahnya di sini saudara kasih. Haleluya. Jadi leadership as influence ini pengaruh. Makanya mulai hari ini bawa pengaruh ilahi. Ingat ini kebun anggur Bapak loh. Ini kebun anggur Bapak, saya hanya berkata, Bapak engkau pemelihara kebun anggurmu. Dan mari hari ini sehingga betul-betul saya ingin belajar bergantung, bersandar kepada Tuhan biar Tuhan melakukan intervensi ilahi. Dan saya bersyukur Tuhan mulai membawa perubahan demi perubahan setiap umat Tuhan. Saudara bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Dan roh Tuhanlah yang membangkitkan saudara kembali dan kembali di dalam jalur anugerah Tuhan. Engkau akan punya pengalaman yang luar biasa. Di mana ternyata paling indah itu adalah bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan. Kita berbahagia, orang lain terinspirasi. Jadi mari dalam penggembalaan ini saya ingin karena banyak orang berkeliaran di luar sana, mencari orang-orang yang imannya lemah. Ayo ikut saya, ikut kami. Gereja kami bagus, di sana kamu tidak bertumbuh. I am no common. Ya. Saya ingin mengajak saudara. Ketika saya berbicara begitu lembut, begitu tegas. Untuk kebaikanmu. Kalau tidak, engkau tidak berubah. Udah ikut Tuhan, karakternya tidak berubah. Kalau karakter batin saudara tidak diubah, ekonomimu juga tidak berubah. Haleluya. Loh, Pak Petrus tidak Alkitabiah. Saya tidak berubah itu Alkitabiah. Loh ya, Alkitab berkata Pak, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka saya pun juga tidak. Wah, kalau seperti itu saya bilang salibkan dia. Di sini tidak ada ya, semoga. Jadi, hidup yang paling merdeka itu sebetulnya dalam segala perkara andalkan Tuhan, mengizinkan Tuhan, saudaraku mulai bekerja. Ya. Dan saya makin tahu, ada yang bersaksi, saya bicara sesuatu, 1 tahun kemudian baru tahu.
Karena ini misteri, ya. Ini misteri, tu mysterion, tu Kristo. Ini adalah the secret of Christ. Ini hanya bisa terbuka kalau Roh Kudus menyingkapkan. Ini bukan pelajaran agama seperti agama SMA. Ini pewahyuan. Kalau pelajaran di SMA itu yang penting saya ujian lulus. Ini ujian hidup harus lulus. Gitu loh. Ya. Jadi mari supaya saudara dan saya hati-hati. Jemaat di Galatia kembali masuk dalam kedagingan. Ya. Terus selanjutnya Roh Kudus seringkali mengapa orang Kristen masih dalam kedagingan. Padahal udah tahu daging itu jahat. Tidak pernah bisa taat, suka memberontak Allah, suka mengganggu Tuhan bekerja. Karena Roh Kudus belum mengajarkan dan menyingkapkan keburukan dan kejahatan diri yang kita warisi dari Adam. Jadi kronologinya gini supaya ini Alkitab ini kayak bertabrakan gitu. Satu sisi kan aku sudah disalibkan. Ya. Aku sudah disalibkan. Aku yang warisan agama yang jahat sudah diwariskan. Loh kok masih hidup? Ini gimana ini cara menjelaskannya? Yang satu sudah disalibkan, kok yang satu ternyata masih hidup? Yes, artinya begini loh. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat supaya saudara bisa mengerti. Ya, saya ingin menjelaskannya di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 24 berkata seperti ini. Ya, Alkitab berkata seperti ini ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini dalam kasus Yunaninya adalah bentuk verb indikatif, auris, aktif bukan pasif. Artinya daging dengan segala hawa nafsu dan gairahnya semua sudah tersalib di atas kayu salib. Tapi ini bukan aktif, ini pasif. Ini bukan pasif tapi aktif. Artinya secara potensial sudah selesai atas kayu salib. Engkau telah dibebaskan, daging tidak bisa lagi memaksa saudara tanpa seizin saudara. Lah, terus kata aktif itu artinya saudara harus dengan aktif, dengan tegas menolak sifat-sifat kejatuhan yang kita warisi dari Adam. Lah sifat ketegasan ini bersumber dari potensi kedagingan itu sudah tersalib. Tapi iblis bisa merangsang, bisa memunculkan kita untuk bereaksi lagi. Iblis sebetulnya mereka-reka yang jahat ingin memunculkan kedagingan kita. Seringkali iblis tidak mengganggu kita untuk berbuat dosa. Iblis hanya kita ingin bereaksi secara daging, hanya itu saja maunya iblis. Kan tidak kelihatan dosa, tapi itulah awal dosa. Jadi saudara harus mengerti, kita harus menolak, saudara harus menolak dengan tegas karena engkau telah disalibkan dengan dunia, sistem dunia yang telah jatuh dalam dosa, engkau harus tolak dengan tegas. Inilah bentuk aktif kita, meresponi apa yang Tuhan perintahkan. Ini kalau Paulus katakan bahasa imperatif adalah untuk menerapkan secara subjektif pengalaman hidup apa yang terjadi di dalam indikatif. Kamu sudah kudus, karena itu hiduplah kudus. Kamu sudah dibenarkan, yes, maka itu hiduplah benar. Tapi semuanya itu bersumber dari kasih karunia. Saya ingin melengkapi kayak paradok gitu rasanya, tapi tidak, saling melengkapi. Lah mari saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran yang akan menolong saudara. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ia akan menyingkapkan betapa buruk kemanusiaan kita. Saya kalau mulai berdoa gitu dan Roh Kudus tunjukkan, aduh aku kita ini jahat, kotor, tercemar dosa, egoistik, tamak, rusak deh. Berdoalah, maka saudara harus menyediakan waktu. Makanya saudara jangan jadi orang yang reaktif gitu loh, proaktif gitu loh. Ya. Tenang, penuh kedamaian. Roh Tuhan menuntun saudara.
Roh Tuhan menuntun kau berkata-kata, bergaul, berakrab ria dengan orang lain. Kalau saudara bergaul bukan dalam tuntunan roh, pergaulanmu akan menjerat. Itu kata Yeremia, persekutuanmu di luar roh itu akan menjadi jerat. Tapi kalau persekutuan di roh, itu memerdekakan. Hari ini saya ingin mengajak saudara, Tuhan makin banyak ajar kepada saya untuk tujuannya bukan saya merasa lebih hebat dari saudara, saya diberikan kesempatan memperlengkapi saudara, tidak ada yang lain. Jadi mari kita akan lihat saudara kekasih. Yang ketiga, orang Kristen tidak mau bertobat. Sekalipun mereka mengenali bahwa dirinya adalah daging, mereka tetap hidup bergantung diri dan membanggakan diri. Ini pendapatku, kemauanku, pokoknya, wah itu bahasa-bahasa es krim itu. Ekstrim, bukan es krim. Hati-hati, ketika Roh Kudus menyingkapkan betapa jahatnya daging, baru saudara dan saya betul-betul bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi saya makin hari makin, oh Tuhan, saya kalau ngobrol dengan orang saya tidak berani sembarangan. Ya, saya ingin terus menyampaikan kebenaran dengan tujuan yang ilahi. Puji Tuhan, saudara kekasih, 3 hal ini tadi saya ulangi supaya saudara bisa menangkap mengapa orang Kristen hidup menurut daging, karena itu tertipu oleh pengajaran. Yang kedua adalah, kalau saudara melihat, karena apa? Karena tidak memahami jahatnya akar kejahatan adalah daging, saudara kekasih. Iya, saya ingin ajak saudara untuk melihat kita seringkali tidak mau bertobat. Ya, lah, oke. Terus, mengapa Allah melarang orang Kristen hidup menurut daging? Daging adalah akar segala kejahatan. Saya ingin bacakan. Karena dari dalam hati, ini hati yang lama ya, bukan hati kita yang baru. Jadi kalau saudara hidup, seringkali kita bingung ya, hati kita ini baru, tapi kok lama? Lama kok baru? Ya kalau engkau mengandalkan diri sendiri, engkau pakai yang lama. Engkau mengandalkan Kristus, pakai yang baru. Gitu loh. Jadi saudara bisa mengerti, kadang bingung. Katanya aku memberikan hati yang baru, tapi kok yang lama bermunculan dalam hati? Lah saudara mengandalkan diri. Maka yang lama muncul lagi. Lah mari kita lihat, karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan lain sebagainya. Ketika saudara mengandalkan diri, ini akan bermunculan, ini hukum. Tidak bisa diatasi oleh apapun juga. Ini akan spontanitas, begitu saudara bergantung diri sendiri, muncul semua. Ketika saudara dirangsang oleh pengajaran Taurat, oleh pengajaran kamu harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, dan otomatis ini memberikan motivasi saudara untuk melakukannya, engkau melakukan berdasarkan kekuatan diri, ini muncul spontan. Tapi ketika saudara dengerin semuanya, dan engkau mengandalkan Tuhan yang menggenapkannya, Tuhan akan buat engkau dan aku taat. Ya, inilah saudara kekasih. Daging itu akar kejahatan. Jadi Tuhan sudah tidak tertarik dengan daging, maka daging disalibkan. Karena kita salah paham, gagal paham, karena salah pengajaran, maka kita memunculkan lagi daging kita. Ya. Ya. Makanya saya yang dipimpin Roh Kudus, saya tidak mau menjenguk jemaat lain kalau dia tidak datang dan minta tolong dalam rangka saya bekerja sama-sama gembala sidang. Itu kejahatan. Karena saya menghargai gereja, itu anugerah Tuhan. Saya makin disadarkan. Bahkan tidak ada seorang pun jemaat yang bisa datang di tempat ini kalau Bapak tidak menarik. Tidak bisa. Daging tidak ada gunanya sekali. Jadi saya mengandalkan Tuhan. Daging itu akar segala kejahatan. Waduh, ngeri deh. Berdoalah ya supaya bisa menyadari ini.
Yang kedua, mengapa Tuhan melarang? Allah tidak berkenan dengan perbuatan yang bersumber dari daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi perbuatan daging itu ada yang baik, ada yang buruk. Orang berkata begini, ya kekristenan itu yang penting perbuatan baik. Pertanyaannya ini nanti kalau tidak hati-hati menjadi Kristen apa? Progresif. Kacau. Perbuatan baik yang lahir dari diri kita sendiri, Yesaya berkata seperti kain kotor, tidak berguna, tidak memuliakan Tuhan. Daging inilah penghalang terbesar. Daging ini tidak bisa melahirkan Ishak. Daging hanya bisa melahirkan, kau tahu jawabannya, saya tidak perlu masukkan di YouTube. Jadi saudaraku, betul-betul saudara ini kalau sudah masuk terjun dalam pelayanan, sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Allah. Menunggu pimpinan, tuntunan rohnya. Jangan pikir semua ide yang masuk itu dari Tuhan. Tuhan perlu berkata, uji. Cek, uji. Obrolin sama orang-orang yang dewasa rohaninya. Tuhan suka diuji seperti itu. Jadi semua yang berseliweran dalam pikiran itu, ingat Tuhan tuh kalau memberikan inspirasi bukan di sini, di intuisi. Ya. Intuisi itu tahu-tahu kita kayak yakin. Dan beda kalau di sini hanyalah ya ini hanya ide yang masuk, tapi kalau di dalam itu ada keyakinan, ada konfirmasi. Loh, yang baik dan yang jahat tetap tidak berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya adalah yang ketiga, mengapa Allah melarang kita hidup menurut diri, daging. Hidup menurut daging hasilnya adalah maut. Roma 8 ayat 5 dan 6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang ada dalam pikiran saudara ini? Kalau yang kau pikirkan hanyalah aset, uang, ya, kekayaan, kesuksesan yang sementara, tanpa sadar engkau hidup dalam daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Hidup ini adalah penuh vitalitas hidup gitu loh. Dan damai sejahtera. Jadi hari ini Tuhan tidak ingin kau mengalami maut. Tuhan sudah memberikan pada saudara hidup Yesus. Bukan aku, melainkan Kristus. Lah, hidup Yesus berkelimpahan. Mengapa engkau miskin secara batin? Buktinya, Pak, saya kaya secara batin. Lah ngapain engkau mendambakan kebahagiaan dari perkara dunia ini? Engkau miskin. Kalau engkau kaya bersama Kristus, engkau tidak mendambakan kebahagiaan dari dunia. Engkau membagikan kebahagiaan dari Tuhan. Sebetulnya tindakan kita ini adalah bagian dari iman, pemikiran kita. Jadi mari hari ini, rahasia berkenan di hadapan Allah. Tadi Tuhan tidak berkenan orang hidup dalam daging, sekarang ya saya akan lihatkan dulu supaya saudara bisa melihat. Iya. Berkata, tetapi tanpa iman, apa? Tidak mungkin orang. Berarti kalau saudara ingin berkenan kepada Allah harusnya hidup dengan iman. Hanya sesederhana itu. Hidup di dalam roh, hidup bersama roh, hidup dengan roh itu hanya hidup dengan iman. Apa artinya hidup dengan iman sehari-hari? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Supaya saudara bisa mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Tadi, sebagaimana saudara mengalami anugerah yang luar biasa, yang berkenan kepada Allah, yaitu hidup dengan iman. Apa arti hidup dengan iman? Saudara hidup dengan roh, hidup dalam roh, hidup dengan iman, engkau mempercayai Tuhan untuk melakukan apa yang saudara sendiri tidak dapat lakukan.
Jangan mencoba untuk mengatasi hukum dosa, kelemahan yang sering muncul itu di mana atau di dalam hidup saudara. Ya. Kelemahan yang sering kali bangkit dan menjadi reaktif itu yang mana? Sadari dulu, merendahkan hati di hadapan Allah, bergantunglah untuk Tuhan membereskan. Nanti saudara terheran, ini kalau menurut dulu reaksi saya begini, kok sekarang jadi baru? Itulah kasih karunia. Lah, iman itu artinya saya mempercayai Allah untuk melakukan apa yang tidak sanggup saya lakukan. Itu iman, itu yang berkenan di depan Allah. Lah, di sini iman, mana hidup dengan iman artinya mempercayakan Allah untuk bertindak. Mengapa Yesus di Nazaret sedikit sekali bikin mujizat dan Yesus terheran-heran? Aku di sini hanya melakukan mujizat sedikit. Oleh karena ketidakpercayaanmu. Jadi ketidakpercayaan saudara saya itu seolah-olah membelenggu tangan Tuhan untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah kepada Tuhan. Berikan kesempatan dia buat mujizat dalam rumah tangga saudara. Izinkan Tuhan buat mujizat dalam ekonomi saudara. Yang kedua, iman adalah memberi kesempatan kepada Allah untuk melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Jadi dalam skala perkara saya tahu di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa berkaitan dengan Tuhan dan perkara-perkara rohani tidak bisa berbuah secara rohani. Otomatis saya mempercayakan Tuhan dalam segala perkara. Pernah saya bagikan Watson Meni. Dia di Amerika, dia sedang diundang makan di satu keluarga. Sementara berbincang-bincang, istrinya berkata, pendeta tolong doakan saya. Nampaknya rumah tangga keluarga di Amerika itu suka konflik begitu. Dan tolong pendeta doakan saya supaya sabar. Pendeta lihat ibu ini, Tuhan tidak menjawab doamu. Kadang-kadang orang-orang datang pada Yesus, jawaban Yesus berbeda. Tuhan, kau tidak peduli, tolong Tuhan, untuk aku dan keluargaku membagi warisan. Ya lihat, emangnya aku ini pembagi warisan. Kau tamak. Ini pendeta juga begitu, tolong doakan, saya ini tidak sabar. Tuhan tidak menjawab. Loh, apakah saya jahat? Tuhan tidak menjawab. Dia diam aja ini pendeta ini. Akhirnya ibu ini tanya, loh mengapa pendeta? Iya, karena kamu pikir Tuhan itu memberi seincrit kesabaran, seingkrit lemah lembut. Bukan, kesabaran itu Yesus. Kok tidak ada amin? Ketika kau bergantung Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengalir, itu kesabaran yang sejati. Kau dan aku tidak bisa murni. Semuanya untuk Tuhan, kalau dari diri sendiri bohong. Yesuslah kemurnian saudara dan saya. Yesuslah kemenangan sejati kita, amin. Yesuslah kelemah lembutan kita. Makanya ketika kau melekat pada pokok anggur, Kristuslah yang bekerja, kuasanya bekerja, mengalir lewat saudara. Itulah tindakan moral ilahi. Bukan moral yang manusiawi. Lah hari ini setiap saat saudara bisa mengandalkan Tuhan. Seringkali saudara ketika menghadapi masalah, saudara heran, loh kok saya bisa begini, biasanya ini saya sudah, habis-habisan saya, kok ini kok saya bisa tenang. Sayang itu hanya terjadi sekali-kali, Tuhan ingin terjadi setiap kali. Sehingga saudara betul-betul, mulai hari ini kau tidak perlu dirisaukan, diresahkan, digelisahkan oleh apapun juga. Yesus di dalammu segala-galanya. Pujian tadi, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dan itulah rahasianya Tuhan makin banyak mewahyukan tentang rahasia Kristus. Tuhan menolong, memberkati, dan hari ini bersyukurlah Tuhan. Buka mata rohaniku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur. Engkau di dalam kami segala-galanya. Semua kebutuhan kami terpenuhi, terjawab lewat kehadiran karya-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau berkenan menjalani hidup di dalam lewat hidup kami. Sehingga kemenangan demi kemenangan adalah bagian yang alami, yang natural. Hari-hari kami penuh dengan ucapan syukur, ketakjuban, kekaguman akan Tuhan. Angkat tangan saudara.
Berkat Allah Bapa turun atasmu. Dan pulanglah penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Karena kemurahan, kebaikan, kebajikan Allah Bapa menjadi bagian saudara. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang kudus boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.